Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tegila dari kelas Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali tentang materi yang sudah saya bawakan dengan kelompok saya, yaitu peradaban Islam di masa sahabat, atau biasa disebut atau dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam. Nah, ini adalah dosen pengampu saya. Untuk lebih jelasnya, keep on watching guys. Nah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti kita ketahui, dia mempunyai nama lengkap Abdullah bin Qufaha At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia diberi julukan Abu Bakar atau pelopor di pagi hari karena beliau termasuk seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Sementara gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Bait al-Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq wafat hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Quraisy dari suku Adi. Beliau dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Beliau masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian. Dan seperti kita ketahui bahwa dahulunya ia sangat menentang Islam. Dan sekarang dia menjadi orang kepercayaan Rasulullah pada zaman itu, sekaligus penasihat utamanya. Beberapa unggulan yang dimiliki oleh Umar, dia membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar kepadanya singa padang pasir. Dan karena kecerdasan dan ketepatan dalam berfikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab itu lebih maju. Sebab kenapa? Karena selama Umar memerintah negara itu berada dalam keadaan stabil dan aman. Karena telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan. Juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, dari suku Quraisy juga, sama seperti Umar. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar. Ia juga mendapat julukan Zun Nurain, artinya yang memiliki 2 cahaya. Karena kenapa? Karena dia menikahi 2 putri Nabi yang secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Nah, tujuan awal pengumpulan dan penghimpunan untuk mempersatukan semua umat Islam tentunya, yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan ayat Al-Quran. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf Utsmani. Nah, mungkin tidak setiap muslim mengetahui bahwa Al-Quran yang dibaca saat ini dulunya berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berserakan. Namun, pada masa Khalifah Utsman bin Affan,
Ayat yang berserakan tadi kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu, lalu disebut dengan Mushaf Utsmani. Khalifah yang terakhir, Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian pengetahuannya dalam agama Islam sangatlah luas karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi pada masa itu. Ada juga sahabat-sahabat yang masih belum sudi mengakui Ali sebagai khalifah, yaitu Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Malik, Abu Syaid Al-Quduri, dan Muhammad ibnu Marsalamah. Ada juga yang tidak sudi menunjukkan pendirian, yaitu Sa'ad ibnu Abdul Waqqas, Abdullah ibnu Umar, Suwaih, Zaid ibnu Sabit, dan Usuma ibnu Zaid. Dalam kitab Ali bin Abi Thalib karya Ali Audah, Sayyidina Ali naik menjadi khalifah bukan karena ambisi pribadinya. Beliau menggantikan Sayyidina Utsman karena didesak dari berbagai kalangan. Namun begitu, sepupu Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, menolak atas pembaiatan terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali. Muawiyah cukup ambisius dan merasa berhak menggantikan Utsman sebagai khalifah dan terkesan mempolitisasi kematian Utsman bin Affan. Muawiyah dan para pejabat-pejabat yang berada di dalam golongannya sebagaimana dijabarkan tidak mengikuti dari dekat bagaimana perkembangan politik di Madinah selama masa pemerintahan Utsman sampai kemudian beliau terbunuh. Sebab Muawiyah sudah menetap di Damsyik dan setelah Utsman menjadi khalifah, ia ditetapkan sebagai wakilnya untuk wilayah Syam. Itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.